Halo guys, malam ketemu lagi sama gue, apa namanya, Yoga yang ya biasa. Eh, ini kita lagi di tenda, udah dalam tenda, udah habis makan malam, udah selesai lah aktivitas hari ini, udah makan, udah kenyang semua juga, piring juga udah dirapihin semua, tenda juga sebagian udah pada molor. Nah, eh, Kenapa? mengisi kekosongan, Lo agak sedikit kayaknya. mengisi kekosongan waktu, ini kita ngobrol-ngobrol aja ya, sambil nunggu ngantuk, ya kan? Jadi kita sekarang ada di mana? Sekarang kita lagi ada di Bukit Rindu, di apa namanya, Kita lagi ada Gunung di Prau, Gunung tapi kita Prau. via Wates Temanggung. Nah, ini di sini tuh ada 3 pos. Pos 1, pos 2, pos 3, saya lupa ya namanya tadi posnya apa. Agak lupa, tapi ada sintar ditampilinnya. Nah, ini kita sekarang di Bukit Rindu. Bukit Rindu ini ada di atasnya pos 3. Jadi di atas pos 3 tuh kita ketemu mata air, pos mata air. Air. Jaraknya paling 20-30 meter, nggak jauh lah Hmm. dari pos 3. Nah, setelah itu dari pos mata air ke sini tuh kurang lebih sekitar 1 jaman lah. 1 jam lebih dikit lah sampai sini di Bukit Rindu. Nah, di Bukit Rindu besok rencananya kita pengen moga-moga paginya cerah, bisa dapat sunrise dari sini, jadi nggak perlu kemana-mana lagi. Habis dapat sunrise, kalau insya Allah dapat sunrise, kalau cerah, habis itu kita masak-masak, makan, sarapan. Habis itu yang mau, kalau ada teman-teman yang mau ke puncak, Nah, bisa emang puncak. puncak yang bisa ngelihat sunrise tuh apa aja selain katakan di sini ada, terus ada lagi di mana gitu? Di Oh, mana? di atas juga ada, di mana? Apa namanya? Sunrise base camp, Sunrise Camp. sunrise Sunrise Camp. camp, Sunrise Camp juga ada di atas Patak di atas Banteng kita. ya. Eh, Sunrise camp Patak ya Banteng kalau tuh. kalau kita naik lewat Patak Banteng ketemu Sunrise Camp dulu Hmm. gitu. Baru ke puncak. Nah, kalau dari sini kita kalau mau ke Sunrise Camp bisa sih di atas itu kelihatan kalau kita keluar tenda. Dan malam ini juga kelihatan kalau di situ banyak banget lampu, artinya banyak banget manusianya. Hmm. Nah, kita di sini, kenapa kita di sini, salah satunya milih di Bukit Rindu ini ya, Cari yang sepi. cari yang sepi, betul, cari yang sepi, yang tenang gitu kan. Hmm. Eh, Menikmati alam Menikmati lah. alam. Terus juga Kalau untuk, rame-rame juga di sana ngapain? Ya, iya, mendingan di rumah aja kalau rame-rame. bener, Cari yang sepi cari yang sepi, yang gitu, bisa nikmatin alam, bisa private gitu loh. Jadi apa nggak ketemu orang-orang rame lagi. iya, Kalau kayak gitu mah betul. sama aja kita ngumpulin di Jakarta aja gitu kan. Buka tenda di depan rumah kan bisa. Iya, kumpulin teman-teman suruh datang, Mm-mm, sama aja kan rame-rame. Iya. gitu. Terus selain itu juga di sini juga eh apa namanya, secara view nggak kalah kok sama Sunrise Camp. Jadi Hmm. kalau mudah-mudahan cerah ya, kalau cerah besok eh, gue video, nanti videonya gue share juga kalau cerah. Tapi Tadi kan sempet tuh tadi sore ya, sore kita sore ya, sempet ngelihat ternyata kita itu dikelilingin di Bukit Rindu ini, kita tuh dikelilingin sama gunung-gunung ya ternyata ya. betul. Ada gunung apa aja sih? Sindoro, Sumbing, Sindoro, Sumbing, terus apa lagi? Merapi, Merbabu, Merapi, sebelah sana Merbabu. Selamat, Kalemoyo, Iya. Ungaran, Cum- Andong kelihatan. Cuman itu kadang kelihatan, kadang hilang. Sebelah sana Bismo kelihatan juga. Soalnya eh, padat Ya, banget ininya apa kabutnya ya. kabut, kabut, Kabut banget. kabutnya. Iya, 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 iya. Terus eh rencananya jam berapa kita mau jalan nih kalau kita mau ke puncak? Kalau ke puncak dari sini kurang lebih masih sekitar 1,5 jaman lagi lah. Nah, 1,5 jam jadi. jadi paling enggak kita jalan paling siang, kalau bisa jam 8 paling siang. Supaya Hmm, turunnya juga nggak kesorean banget, hmm, ya kan. ya, Kalau ya, kalau ya. bisa jam 7 jam 7. Udah itu mah jam segitu mah harusnya sih udah mataharinya udah terik ya. Jadi Hmm, udah enak lah buat jalan maksudnya. hmm, Udah nggak dingin banget kan, kalau kita nguber sunrise di sana kan otomatis kan jalannya berarti harus jam 4 gitu kan. hmm, Setengah 4 gitu kan. Dinginnya lagi hmm, dingin-dingin ya kan itu kan. hmm. Pasti pada mager juga teman-teman. Jadi ya udahlah, ambil Ya, sunrise ya. di sini aja.
Ini ngomong-ngomong sekarang nih kita pakai jaket kayak gini dinginnya berapa sih? Tahu nggak? Tadi sih di berapa tadi 15, 15 derajat. kurang Eh, lebih 15, tadi 15. kita sempat ngecekin 15 derajat. Kemungkinan kalau jam 4 itu titik terendahnya tuh sekitar 10 sampai 12 derajat. Jam 4 pagi nanti gitu. Jadi ya buat orang kayak gue yang nggak kuat dingin ya siap-siap aja gitu. Tapi untungnya udah prepare sih, mudah-mudahan kuat ya. Semoga. Sebenarnya kalau dingin itu ada cara nyiasatinya sih. Aman. Ya yang pasti kalau dingin pertama jangan apa, kalau kita ngerasa dingin ya harus banyak, cara nyiasatinnya harus banyak gerak. Itu yang pertama. Iya, Yang kedua biasanya kan bikin api unggun. Tapi kalau nggak iya, bisa bikin api unggun ya udah cari kesibukan sih. Karena biasanya kalau misalkan ngerasa dingin terus kitanya juga makin diem, makin nggak mau gerak, ya itu akan terasa makin dingin. iya. Cuman masalahnya kan kalau tengah malam gue kedinginan sendirian, masa gue bangunin teman-teman ya kan cari kegiatan. Tapi itu mungkin jadi solusi nanti. Yang penting rasa, Terutama teman-teman di tenda sebelah tuh gue bangun-bangunin aja kali. yang penting ada Ada gerak ya badan ada ya, geraknya. biar nggak Gitu. dingin banget. Ya, jadi ya itu memang harus dibikin gerak badannya supaya nggak terlalu dingin atau minimal mengurangi, karena kan ada yang dibakar ya, Hah? ada energi yang keluar Oh maksudnya iya, kalau gerak itu, ya ada kalori yang terbakar jadi ya kalori yang terbakar, jadi itu yang bikin menghangatkan tubuh tips juga. tuh ya. Sama kadang juga berhasil tuh apa ngatur pernafasan ya. Kadang Iya, berhasil tuh, cuman nggak bertahan lama sih. Mungkin harus banyak latihan kali ya. iya latihan Ngatur lah. iya kan biasa tuh kalau udah dingin tuh menggigil tuh. Kalau kita pernapasan kita baik tuh, gue pernah coba beberapa kali berhasil, cuman emang nggak bertahan lama. Paling cuman bisa bertahannya tuh setengah jam, habis itu ya menggigil lagi gitu. Hmm. Dan kalau terus-terus berulang itu lama-lama gedek juga sih. Iyalah. Iya. Ya yang pasti itu sih tadi gerak gimana nih, gerak apa aja, pokoknya gerak aja semua, Iya. maksudnya entah teman-teman bikin apa, masak kek, kan masak Hmm. udah masak kan gerak tuh badan, udah gitu dekat kompor pula gitu kan, Hmm. terus bikin teh manis hangat atau bikin kopi itu kan panas juga, menghangatkan badan juga. Iya. Benar, 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 Kalau benar. misalkan lagi di jalur atau lagi sedang ini kan situasi kondisinya kita lagi di tenda terus kedinginan. Kalau misalkan lagi di luar, lagi nggak di tenda, lagi di jalan, lagi di jalur atau lagi perjalanan menuju puncak atau apa dingin, ya gerakin aja badan terus, pokoknya jangan Iya. jangan diem aja, gerak aja Iya. terus, apa kayak Iya. dilakukan, dikerjain gitu. Tapi sebenarnya lo naik perahu udah berapa lama sih? Berapa lama? Berapa kali sih? Dua kali, Ini yang kedua? ini yang Apa? kedua, Oh, ini yang betul. kedua. Yang pertama waktu itu dia Dieng, Oh, lewat Dieng. ya Nah, gue pengen nanya ya. Kita komparasi ya. ya Melalui Wates dengan Dieng. ya Kita mulai dari masuk desanya dulu deh. Nah, ya ini kan akses masuk ya, kita akses masuk. Akses masuk dari Dieng itu dengan Wates ini eh itu kan sama-sama masih lewat kendaraan ya. Cuman betul. sesulit apa sih? Kalau gue ngerasa tadi itu kalau lewat Wates itu kan mobil ya cukup sulit ya kalau berpapasan dengan mobil lain itu, Iya, karena jalannya memang kecil. satu kecil aja gitu, memang Hmm. satu gitu loh. Hmm. Nah kalau dia yang gimana? Kalau Dieng waktu itu gue juga nggak terlalu ngeh, karena gue juga waktu itu malam sampai di base campnya pun, kalau tadi kan kita sampai di base camp pagi ya, Hmm. jadi sepanjang perjalanan mulai masuk yang jalan sudah mulai berkelok-kelok itu, gue juga udah bisa ngeliat gitu, maksudnya situasi kondisi jalanannya gimana kelihatan. Hmm. Pada waktu itu gue ke Dieng, lewat Dieng itu menyampai ke base camp itu tengah malam, Ja jadi memang gelap, gue nggak ngeliat, tapi yang gue lihat saat itu kebetulan gue yang nyetir, jalanannya tuh lebih hancur. Kalau tadi kecil tapi halus, ya Oh, kan, oke. halus gitu. Kalau itu waktu itu begitu keluar dari tol, gue keluar tol mana gue lupa juga. Itu langsung pokoknya ngikutin map aja, tiba-tiba aku diarahin keluar masuk kampung gitu, desa, Hmm. tapi jalanannya rada kurang bagus, banyak Hmm. banyak banyak Jalannya lebih lebar mana? lebih lebar itu sedikit, Oh, lebih lebar itu sedikit sedikit. tapi lebih rusak. Hmm. Kalau tadi kan lebih kecil tapi halus Tapi jalanannya. itunya elevasinya
Ya naik turun sama, 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 kira-kira itu sama ya? sama gitu. Oke. Nah itu tuh masuk ke desanya ya, menuju Base base camp, camp, menuju base ya. camp. Nah, trek-nya dari base camp menuju pos 1, menuju pos berikutnya sampai ke tempat camp itu, kita mulai dulu deh, dari base camp. Di base camp itu ada fasilitas apa aja? Kalau kita nih tadi ya, kalau di Wates. Wates itu kan ada, kalau teman-teman mau naik perahu itu kan, misalnya teman-teman ini kan juga sebenarnya gunung gunung wisata ya, gunung wisata gitu, bukan gunung yang terlalu ekstrim. Ekstrimnya itu adanya di Suhu mungkin ya, di Suhu. Nah itu kan banyak yang nyewain, kayak teman-teman bisa kalau mau lebih gampang bisa naik ojek misalnya, terus ada yang nyediain ojek gitu. Tadi kita dari Wates menuju pos 1 itu ojek bisa harganya 25.000. Terus ada yang nyewain di sekitar itu, juga ada yang nyewain peralatan gunung gitu. Mhm, Ada sarung tangan, ada ya. kaos kaki, ada Heeh. sleeping bag, ada matras, ada tenda segala macam ada di situ. Begitu juga kalau mau bawa logistik makanan masih bisa, Ya. ya kan? Ada tukang sayur yang kita bisa beli segala macam. Mhm. Nah, kalau dari Dieng gimana? Kalau dari Dieng, apa namanya, kalau ojek nggak ada ya, Ojek nggak ada. nggak ada. Jadi memang dari berangkat dari base camp tuh ya kita jalan, lewatin Oke. jalurnya tuh lewatin ladang, Heeh, nggak terlalu jauh, itu pun datar, ladangnya heeh, datar, terus agak agak menanjak heeh. sedikit. Perkebunan warga tuh ya? Ya, nah Oke. agak agak nanjak sedikit masuk hutan, Heeh. nggak jauh dari situ pos 1. Oh. Heeh, landai, jalur landai landai Hmm. banget kalau Nah, lewat ada yang Dieng. nyewain alat-alat nggak? Penyewaan alat ada, Ada, sama sama. berarti, sama Kalau ya? gua rasa penyewaan alat tuh hampir di setiap base camp pendakian pasti ada deh Oke. biasanya. Hmm. Karena kan kadang-kadang apalagi di zaman sekarang ya udah banyak orang yang istilahnya pengen banget naik gunung tapi nggak mau beli peralatan. Ada kan yang kayak gitu Ya, ya, kan, ya. cuman ya gue sekali-sekali Cuma doang gitu sekali kan, ngapain heeh, sih beli, sewa banyak yang kayak aja gitu. gitu. Ada ya di sana. Ada yang kayak gitu. Harganya terjangkau juga, Harga sama terjangkau, harga terjangkau. terjangkau. Oke, oke. Nah, terus dari pos 1 sampai ke tempat campnya, konturnya gimana? Kalau kita tadi, kalau via Wates ya, kalau via Wates, itu, eee, menurut gue sih asik ya, nanjak sih, udah langsung nanjak gitu, jarang yang landai, nanjak. Tapi, eee, tanahnya tuh, nggak berbatu, Tanah jadi jadi tanah. diinjak tuh gigit ya. Diinjek gigit gitu, udah gitu dicampur dengan akar-akar, kebanyakan akar-akar pinus. Jadi, enak gitu, naiknya juga enak. Nah beda kan kalau kontur berbatu, kerikil segala macam tuh kita, pasti kepleset-plesetnya banyak tuh, Iya, ya kan. iya. Nah dia yang gimana? Dia yang jalurnya mirip seperti ini, secara tanahnya ya, Oh tanahnya sama. jalurnya. Jadi bukan jalurnya memang tanah, bukan berbatu, Oke. tanah akar. Tapi bedanya lebih landai. Kalau di sini kan tadi ada landainya, ada ngetreknya. Mhm. Kalau di sana landai terus Mmm. paling ketemu ada agak nanjak sedikit, agak lebih ini sedikit tuh di ada namanya akar cinta. Tercinta, Ah, jadi oke, akar cinta tuh di situ akar semua tuh jalur tuh, akar semua. Dan itu oke. agak nanjak gitu, agak nanjak gitu. Heeh. Lebih mudah lah ya, Ya, dibanding yang tadi kita nih? iya betul. Tapi di Oke. situ kalau di sana yang agak-agak itu ya di akar cinta itu aja. Selebihnya Oh, landai semua. oh. Waktu tempuh? Waktu tempuh waktu itu aku sekitar berangkat jam 9, 10, 10 kalau nggak salah. Mhm. Sampai itu sekitar jam 2. Jam 2. Puncak ya. Heeh. Puncak jam 2, 10, 11, 12, 1, 2, 4 jam? 4 jam. Cepet dong. Cepet. Kalau kita tadi berangkat jam, kalau via Setengah Wates 11. itu 10:30 sampai Sini tadi jam berapa? 12, 4 jaman juga sih Iya, sebenarnya, iya, 4 iya. jaman juga sama. Tapi bedanya itu kita baru sampai sini, Iya, belum sampai puncak. Kalau belum itu sampai gua 4 jam puncak. sampai puncak. Oh, Sampai puncak. jadi sebenarnya enakan harusnya lebih cepat lewat Dieng gitu. Betul, karena landai aja. Oh, Jadi jalannya juga lebih lebih mmm, lebih lama lah. iya, iya, Kalau iya, iya, iya. ngetrek kan biasanya sebentar berhenti, berhenti gitu kan. Nah waktu itu lo nge-camp di mana? Waktu itu gua camp setelah puncak itu turun lagi sedikit menuju ke nama campnya Telaga Wurung. Telaga Wurung, oke.
Telaga yang nggak jadi. Ya Ya, Telaga Wurung. Pokoknya di situ ya. cuman ada pohon-pohon aja. Heeh, Tempatnya heeh, sih heeh. kayak di puncak Punggungan juga. Jadi dari puncak itu Iya. turun, naik lagi di situ. Ah, oke. Tuh, nah Oke. itu ada pohon pohon apa ya? Kalau gue bilang dibilang pohon pinus, kayak pohon pinus gede-gede tapi Iya, iya. jarang. Heeh, heeh, Nah, di heeh, situ heeh, heeh. bisa lah untuk, dan gede-gede pohonnya, bukan pohon-pohon tanggung-tanggung kecil-kecil, enggak, Oh, gede-gede gede-gede. dan lurus-lurus batangnya ke atas. Oh, oke, oke. Jadi buat kalau kita mau hemukan, mau narik fesit apa, gampang banget di situ. Oh, oke, oke. Jadi sebenarnya di sana tuh lebih cepet gitu dan lebih lebih gampang treknya ya. Betul. Nah, kita Cuman juga sebenarnya kemarin tuh pengen lewat Dieng karena banyak juga udah pernah lewat sana. Cuman kan karena kemarin tuh, jadi ini teman-teman perlu tahu juga, kita ini berangkat di akhir tahun di bulan Desember nih. ya, Kita sempat lihat di sosmed, Dieng tuh macet banget, macet total. Dan gitu juga orang yang naik lewat sana tuh banyak banget. Jadi kita sempat ya tadi nyari-nyari apa ragu. kita cari gunung lain gitu. Sementara kita ya dapat libur cuman ya hari ini doang gitu. Di hari ini agak-agak susah gitu nyari Ya, waktunya. Jadi akhirnya dapat keputusan, kita lihat-lihat ya Wates lah ya yang kita akhirnya pilih. sesuai Ya plan. alhamdulillah lebih Alhamdulillah. sepi ya, boleh dibilang sepi lah ini. Jalur sepi lah. Jalurnya sepi. eh Ada pendaki tapi enggak, nggak rame-rame banget gitu, ya, paling ketemu satu dua ya ya, berapa kelompok doang gitu, nggak yang rame-rame. enggak yang macet lah di jalur. Jauh lah, Hmm. jauh dari macet. Jauh banget. Aduh, kalau ketemu macet kayak gimana ya? Di Jakarta macet, di gunung macet, bakal sia-sia gitu loh. Ya. Mhm. Terus selain itu juga salah satu yang akhirnya kita pilih lewat Wates ini karena di sini ada air. Yes. Nah, biasanya kan teman-teman tuh, ya karena air ini adalah salah satu faktor yang paling penting juga dalam pendakian, karena biar gimana pun manusia itu eh, hampir 70 atau 80% ya. Tubuh manusia itu kan cairan ya, air ya. Apaan ya? Iya Ya emang enggak, maksudnya cairan. artinya Kita butuh air butuh airnya, buat konsumsi masak, buat konsumsi airnya butuh fungsi lebih ya. banyak gitu maksudnya. Butuh lebih Iya. banyak. Nah, apa namanya? Nah, di sini tuh ada air, adanya di Hmm. atas pos 3. Nah, kalau lewat Dieng waktu itu gue Susah ya nggak akhirnya. ada, sama sekali nggak ada. Oh. Jadi waktu itu pun gue bawa air dari bawah, di dalam carrier taruh botol aqua 1,5 liter tuh ada beberapa botol. Temen gitu bawa beberapa botol gitu untuk kita berlima waktu itu. Oh. Jadi agak Agak berat lah. Pasti agak bebannya PR ya. ya PR, bebannya juga jauh lebih berat. Hmm. Iya, iya, iya. Ini kita pilih salah satu karena gue juga udah searching cari-cari jalur ke perahu yang ada airnya, man ternyata nemunya di Wates. Ya udah kita lewat sini. Benar, benar, benar. Spot andalan lu kalau lewat lewat Dieng, spot andalannya ada di mana? Spot andalan untuk, Ya view-nya bagus lah. oh, view-nya bagus tuh kalau di Dieng, lewat Dieng itu ada di pada saat gue ngambil apa namanya, eh sunrise. Sunrise. Waktu itu ngejar sunrise, jadi nggak di tempat ngambil dapetin sunrise-nya, nggak di situ. Di situ mungkin bisa, tapi gue nggak di situ. Gue jalan lagi ke, naik turun Punggungan lagi menuju ke arah sunrise camp, tapi belum sampai sunrise camp, masih di tengah-tengah. Gue nggak tahu namanya apa bukitnya itu, puncak Punggungannya itu namanya apa. Tapi dari situ bagus, lumayan bagus untuk Dapat melihat, sunrise-nya. dapat sunrise. Kita bakal lewat situ nggak sih besok? Nggak tahu, ini gue juga belum tahu nih kalau lewat atas ini tembusnya, ketemunya tuh di mananya dulu, apakah langsung ketemu 2590 puncaknya, atau ketemu sunrise camp dulu, atau gimana dulu, belum tahu. Kita lihat besok aja. Ya mudah-mudahan cuacanya juga baik, Ya, bagus, ya, jadi ya. sunrise-nya kelihatan dan bisa bangun tepat waktu. Itu Soalnya kita dari perjalanan dari Jakarta kan pada begadangan, ya gitu juga baru dapat bisa tidur celentang nih sekarang ini gitu loh. di tenda. Takutnya pules banget gitu, mana tadi makannya banyak banget lagi. Lapar ya. Banget. Takutnya besok aduh jadi males gitu. Itu kan penyakit utamanya. Udahlah sini aja.
Soalnya tenda sebelah juga udah sini aja. Gitu. Jadi bisa ngerusak tujuan awal kita nih kalau kayak gini nih. Ya kebetulan kita berangkat berlima. Nah, di kita bawa 2 tenda. Ada satu kapasitas 2, satu kapasitas 4. Jadi isinya 2-3 orangnya. Hmm. Apa namanya? Nah, kita di Bukit Rindu ini ngecamp cuman kita doang, kelompok kita doang. Asik kan? Private. Asik gak? Kita doang berlima-lima, ya ada teman-teman porter. Nah, kebetulan kita kali ini bawa porter. Bawa porter. Kali ini gue juga mendaki santai ya, sekarang. Jangan yang aduh, jangan berat-berat. Hidup liburan. di Jakarta udah berat. Jadi kita di sini cuma bertujuh. Bertujuh sama Di atas porter. Bukit Rindu ini kita cuma Bukit bertujuh. Bener-bener cuma bertujuh. Sementara kalau kita lihat di kan kelihatan nih sunrise camp dari sini gitu ya. Penuh banget. Banget. Lampunya rame dah pokoknya. Kayak disco, lampu disco. Kedap-kedip banyak banget. Mudah-mudahan aja apa ya, mudah-mudahan kita bisa sampai sana dan nggak ada halangan apapun ya. Iya, besok mudah-mudahan cerah, semuanya berjalan sesuai rencana. Oke. Oke, mantap ya untuk perjalanan hari ini. Nanti di sini teman-teman kalau pengen lihat footage-nya selama kita perjalanan, lihat di channel setelah yang ini. Oke. Thank you.